Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah keluarga ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Di minggu pertama bulan Mei ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali masih beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan ibadah keluarga ini di dalam kuasa tangan-Mu. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberkati. Kami percaya Engkau melimpah-limpahkan rahmat dan damai sejahtera kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Demikian juga kami hendak mendengarkan taburan firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami ya Tuhan. Tegurlah kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita dapat mendengar firman Tuhan yang terambil pada Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Terkhusus saya akan mengambil nas pada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan Injil Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga pada saat ini kita mengambil sebuah tema, yaitu bersekutu dengan Sang Gembala dan pemelihara jiwa. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dahulu ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga, para murid bersekutu di rumah mereka masing-masing. Bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah, di keluarga mereka masing-masing. Dan akhirnya persekutuan itu semakin lama semakin membesar dan akhirnya terbentuklah sebuah komunitas umat percaya yang bernama gereja. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali seperti gereja perdana, bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil, dalam komunitas-komunitas kecil yang bernama keluarga. Tetapi Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agak berbeda memang. Yaitu tadinya kita bisa bersekutu dengan jumlah yang besar, tetapi saat ini kita bersekutu di dalam keluarga. Itu yang membedakan. Tetapi yang tidak membedakan adalah kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi umatnya. Ini yang tidak pernah membedakan. Tuhan sama mengasihi umatnya pada waktu dulu bahkan sampai sekarang. Bahkan tidak hanya sekarang tapi untuk selama-lamanya. Dia adalah gembala kita. Dia menuntun kita dan memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah Sang Gembala kita. Ia tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Ia tetap menyertai umatnya. Baik dalam keadaan sukacita, baik dalam keadaan kecemasan, kepahitan. Bahkan dalam segala keadaan, Dia pun ada untuk saya dan saudara. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis mungkin berbicara, oh ya, dengan adanya virus corona maka persekutuan berantakan, gereja sudah tidak ada lagi. Tetapi saya mau matur bahwa memang di dalam gereja, gedung gereja bisa jadi tidak ada. Tetapi di dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil di keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang tadinya terpusat di satu gedung, tetapi di sini sekarang di seluruh keluarga, di seluruh rumah, nama Tuhan dimuliakan. Ini loh luar biasanya. Kita tetap diberikan kekuatan.
kita tetap diberikan penyertaan oleh Tuhan. Tuhan ada bagi saya dan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, memberikan kehidupan. Keputusasaan diberikan kehidupan. Dari ketiadaan diberikan pengharapan. Inilah Tuhan kita. Karena apa? Karena Ia adalah Ehye Asyir Ehye. Aku adalah, aku ada. Aku ada di dalam setiap penderitaanmu. Aku ada di dalam setiap duka citamu. Aku ada di dalam setiap sukacitamu. Aku ada di dalam gedung gereja. Bahkan juga aku ada di dalam setiap keluarga-keluarga umat percaya. Aku ada karena memang aku menyertai umatku. Ehye Asyir Ehye. Ia ada. Ia menggembalakan kita. Maka mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti tema kita, bersekutu dengan Sang Gembala. Memang kita pada hari ini masih belum bisa bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah bukan gedungnya, tetapi kehadiran kita, persekutuan kita bersama keluarga, bersama umat percaya yang lain tidak pernah terputuskan. Dan itulah eksistensi daripada gereja itu sendiri. Sang Gembala Agung datang dan hadir di tengah-tengah keluarga kita, memberikan kekuatan kepada kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita pada saat ini, mari kita menyerahkan kepadanya, karena Dia adalah aku ada. Ehye Asyir Ehye. Ia memberikan kedamaian, Ia memberikan kehidupan, dan jelas Ia juga memberikan dalam segala kelimpahan. Di dalam segala ketakutan kita, di dalam segala pergumulan kita, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Ia datang untuk menolong kita. Ia datang untuk selalu menguatkan kita bahwa tetap ada pengharapan, karena Sang Gembala menuntun. Tidak hanya menuntun, tetapi Dia membimbing kita. Tidak hanya membimbing, bahkan juga menggendong kita melewati hal-hal yang berat. Ia ada untuk saya dan saudara. Maka mari Bapak dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu Paskah ini kita mengucap syukur karena Sang Gembala tetap ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Tetap percaya kepadanya dan Ia selalu menjadi gembala kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu. Pada kesempatan saat ini kami telah mendengar firman Tuhan bahwa Engkaulah gembala kami. Engkau ada di dalam ketakutan. Engkau ada di dalam setiap kebahagiaan. Dan Engkau ada di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Engkaulah gembala kami, penyelamat dan penolong jiwa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepadanya. Kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu didasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberikan syukur kita kepada Tuhan, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah
Marilah kita bersama-sama berdoa syafaat, syukur, dan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas anugerah, terlebih lagi keluarga yang mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih atas persekutuan yang boleh kami bangun dimanapun kami berada, terlebih di keluarga kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas setiap kesempatan, atas setiap peristiwa yang Kau berikan. Dan itu membangun hidup kami, iman kami, untuk kami semakin percaya kepadamu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, hidup dan kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik itu sakit penyakit, kiranya juga Tuhan menolong dan memberkati. Yang pada saat ini mengalami persoalan masalah pekerjaan, kami juga mohon Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga Tuhan memberikan pemulihan bagi kami semua. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang berjuang untuk mengatasi wabah corona ini. Kami mohon kiranya juga Tuhan memberkati, menolong dan menyertainya, sehingga kami dapat melewati masa-masa yang berat ini, dan pada akhirnya kami dapat mendongakkan kepala kami, melihat karya Tuhan yang agung terjadi atas negeri kami, Indonesia. Kami menyerahkan sepenuhnya negeri kami di dalam kuasa tangan-Mu. Kami mohon berkat-berkat-Mu, kami mohon penyertaan Tuhan. Demikian juga persembahan yang telah kami kumpulkan, kami mohon penyertaan-Mu, berkat-Mu, Engkau sendiri yang menyucikan dan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami percaya Engkau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang menguatkan, dan Engkau menjadi gembala atas kehidupan kami, memberikan pengharapan, mengangkat ketakutan kami, bahkan kegelisahan kami serahkan semuanya di dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan kami percaya Engkau sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan berdoa, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama umat Tuhan di muka bumi menyatakan pokok pengakuan kita, yaitu pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita undur dari ibadah ini, dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati kita. Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru.